tegaklah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena bukti, bukan karena kebenaran. Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri. Berikut fakta Baharudin Lopa, sang pendekar hukum anti suap. Pejabat publik keturunan bangsawan dengan kehidupan sederhana. Biasanya pejabat publik dengan kejabatan tinggi memiliki gaya hidup yang identik mewah. Namun berbeda dengan Lopa, justru dalam kesehariannya ia menerapkan gaya hidup yang cukup sederhana. Walaupun hidup dengan kesederhanaan, nyatanya pria kelahiran 17 Agustus 1935 di Desa Pembusuang, Sulawesi Barat ini berasal dari keluarga terpandang. Dalam tubuh Lopa mengalir darah bangsawan, lantaran sang kakek adalah seorang raja terpandang di daerah Mandar. Meskipun memiliki status raja, nyatanya kehidupan beliau juga sangat sederhana. Maka tak heran jika kesederhanaan itu menurun pada Lopa. Tak mau menerima hadiah dalam bentuk apapun. Kepatuhan Lopa pada hukum tampak pada sikapnya yang tak ingin menerima barang dalam bentuk apapun sebagai hadiah. Hal ini seperti saat Lopa ditugaskan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Ia sangat mewanti-wanti anak buahnya agar tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, meskipun sekeranjang parsel. Selain itu, peraturan tersebut juga berlaku di keluarganya. Menjadi bupati, menteri, hingga jaksa agung di usia muda. Saat statusnya masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin, Lopa diminta menjadi jaksa di Kajari, Makassar. 2 tahun di sana prestasinya di bidang hukum cukup sangat baik. Lalu kemudian Lopa diangkat menjadi Bupati Majene di usia 25 tahun. Usia yang tergolong masih sangat muda bahkan untuk jabatan bupati. Pada 1964, Lopa kembali berkarir di ranah hukum sebagai seorang jaksa. Ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Ternate hingga 1966. Selanjutnya, Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara hingga 1970. Di berbagai daerah lainnya, Lopa juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan seperti di Aceh dan Kalimantan Barat. Setelah itu, Lopa dimutasi ke Jakarta untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung hingga 1982. Pada 1982 hingga 1986, Lopa kembali ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Pada 1988, Lopa diberi jabatan sebagai Direktur Jenderal Lembaga Permasyarakatan hingga 1995. Ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, Lopa ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada 9 Februari 2001. Sekitar 4 bulan menjabat sebagai menteri, Lopa dialihkan tugas menjadi Jaksa Agung. Kasus besar yang pernah ditangani Lopa. Saat masih hidup, Lopa pernah menangani beberapa kasus besar. Kasus besar pertama yang ia tangani adalah Andi Sele. Saat menjadi Bupati Majene, Lopa dengan berani menentang Andi Sele, yakni seorang komandan batalion 710 yang terkenal kaya dengan melakukan penyeludupan kopra. Tak hanya itu, ketika Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa menyeret Tony Gozal atau Tiongkin, yakni pengusaha besar yang dikenal kebal hukum. Tony Gozal diseret dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi 2 miliar rupiah. Selain itu, salah satu kasus terbesar yang ditangani Lopa adalah kasus korupsi Soeharto.
Saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Soeharto sering dipanggil, tapi selalu absen dengan alasan sakit. Meskipun begitu, ia berhasil meringkus salah satu sahabat Soeharto, yakni Bob Hasan. Lopa berhasil memasukkan Bob ke dalam lapas Nusa Kambangan. Pernah diajak duel tembak dan menolak satu truk durian. Saat mengusut kasus Andi Sele, Lopa pernah diajak adu tembak, tapi Lopa menolaknya. Setelah menolak ajakan duel tersebut, tiap hari Sele selalu meneror Lopa bahwa ia akan diculik dan diinterogasi. Beruntung saat itu kapten dari satuan kepolisian bernama Andi Dadi melindungi nyawa Lopa. Tak berhenti di situ, Lopa juga pernah diberikan satu truk durian, namun dengan tegas ia menolak dan menyuruh mobil itu kembali. Menambah penghasilan melalui tulisan. Bagi Lopa, menjalani kehidupan sederhana adalah sebagian memegang prinsip kejujuran dan integritas. Karena itu, untuk menambah penghasilannya, dia rajin menulis kolom di berbagai majalah dan surat kabar. Pada Juni 2001 atau sebulan sebelum wafat, Lopa menelpon redaksi majalah Tempo untuk menanyakan kolom yang telah dikirimnya yang belum dimuat. Redaksi majalah Tempo sebenarnya nyaris menolak kolom tersebut karena isinya dianggap biasa tentang masalah narkoba. Pada akhirnya redaksi memutuskan memuat tulisan hasil karya Lopa. Namun ketika redaktur kolom Tempo ditugaskan mewawancarai dia untuk menambah kedalaman isi komentar tersebut, ternyata kolom tersebut menjadi catatan terakhir yang dibuat Lopa karena ia meninggal dunia. Meninggal dunia setelah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Lopa tiba di Riyadh pada 26 Juni 2001 untuk serah terima jabatan dengan Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia Kemas Fahrudin yang diselenggarakan pada 27 Juni 2001. Pada 28 Juni 2001, Lopa dan istri serta rombongan menyempatkan ibadah umroh di Mekah. Pada 29 Juni 2001, Lopa melaksanakan sholat subuh di Masjidil Haram. Pada malamnya, ia bersama rombongan kembali ke Riyadh. Pada saat itu, daya tahan tubuhnya mengalami gangguan akibat melaksanakan kegiatan fisik tanpa henti. Tepat pada 30 Juni, Lopa dilarikan ke Rumah Sakit Al-Hamaidi karena mual-mual. Setelah dirawat beberapa hari, dia dinyatakan meninggal dunia. Lopa dinyatakan wafat di Rumah Sakit Al-Hamaidi, Riyadh pada 3 Juli 2001. Akibat gangguan pada jantung, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 6 Juli 2001. Tetapi Lopa tetaplah Lopa. Prinsipnya tak akan pernah takut mati untuk menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, dirinya begitu menentang kebatilan dengan begitu jelas dan tegas. Namun Lopa terpaksa meninggalkan semua berkas perkara yang hendak ia buka ketika sang kholik memanggilnya. Selamat jalan pahlawanku, pendekar tiang langit Indonesia.